Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ayah bunda, sahabat Hobiku Channel, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Teman-teman, ayah bunda semuanya, dalam zaman yang serba digital ini, maka dunia online itu sudah menjadi suatu keharusan. Karena sebagian besar, apapun banyak kita lakukan secara online. Misalnya bekerja dari rumah secara online, belajar online, kuliah online, dan belanja kebutuhan sehari-hari pun kita lakukan secara online. Kemudian teman-teman, satu hal yang dari dulu tidak pernah terbayangkan oleh kita, belanja tanaman juga dilakukan secara online. Nah, termasuk ini tanaman-tanaman yang ada di sini, semua saya beli secara online. Untuk itu, pada kesempatan video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara menangani tanaman yang kita beli secara online, mulai dari tanaman itu datang, kemudian mempersiapkan media tanamnya, dan di sini akan dicontohkan cara meracik media tanam yang sederhana dari bahan-bahan yang simple dan mudah didapat. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai ya. Dalam ya, tutup dalam 2 liter air. Setelah dicuci bersih, ini lagi direndam ya dengan vitamin B1 karena ini tanaman lumayan stres di jalan karena sudah 3 hari di jalan. Jadi pun ini ada daun-daunnya yang udah kering-kering, yang udah mau busuk ya, kita buang aja ya. Ada beberapa tadi dibuang aja. Habis itu dicuci bersih dengan sabun cuci piring dan sekarang direndam dulu 30 sampai 1 jam dengan larutan vitamin B1 ya. Jadi ini untuk mengurangi stresnya sebelum ditanam, kita rendam dulu dengan vitamin B1. Sebelum menanam kita siapkan dulu ya media tanamnya. Dan penyiapan media tanam ini sangat berpengaruh nanti terhadap kesuburan tanaman, khususnya nih tanaman aglonema yang mau kita tanam. Sebenarnya banyak sekali macam dan jenisnya yang biasa digunakan oleh pecinta aglonema ya dalam hal media tanam ini. Yang penting yang harus kita ingat, media tanamnya itu harus poros dan memiliki ketersediaan unsur hara yang cukup. Ini diantaranya yang kadang dipakai orang, ini ada nih pasir malang, ini pasir malang, dan ini pasir zeolit. Ini sebenarnya juga bisa kita gunakan untuk media tanam nanti untuk campurannya. Pasir zeolit ini sebenarnya adanya di pet shop di toko ini ya, pet shop ya, karena ini sebenarnya untuk
para ini nih, para pemelihara kucing tahu ini gunanya ya. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan saya gunakan adalah sekam bakar, kemudian ini andam, cacahan batang dan akar pakis, ini sekam mentah, dan ini ada yang sebutnya kohe ya, atau tai kambing, tapi ini yang sudah kering banget ya, yang udah tidak panas lagi lah, udah bisa langsung untuk dipakai. Tapi ini tetap tidak banyak ya penggunaannya, cuman ini 1/10 dari keempat bahan ini, jadi sedikit sekali kita menggunakannya. Jadi kita mulai campur aja ya. Ini sekam bakarnya, sekam bakar, ini andamnya. Jadi kita banding ini 1:1 aja semuanya ya. Kemudian ini sekam mentah, boleh sekam mentah yang udah busuk atau yang masih baru ya, tapi jangan baru sekali, memang tetap harus yang udah kita diamkan. Atau kalau mau diolah sedikit bisa dilakukan perebusan ya. Kalau yang baru sekali bisa kita rebus, atau kalau mau juga bisa dilakukan fermentasi. Dan ini bahan-bahan ini sangat gampang untuk ditemui, apalagi kalau kita di kampung-kampung. Ikan mentah ini tersedia banyak sekali, bisa didapat dengan harga yang murah atau malah bisa gratis sama sekali ya, tinggal minta aja sama pemilik penggilingan padinya itu ya, atau mungkin kita kasih aja lah uang berapa gitu ya. Kalau di desa-desa bisa minta, tapi tentu dalam jumlah yang tidak banyak ya. Kalau bawanya 1 truk ya memang harus beli lah ya. Ini campur merata. Ini ya. Ini terakhir kita masukkan ini tai kambingnya ya. Jadi cuman sedikit kita pakainya ya, tidak banyak ya. Jadi ini tai kambing seperti ini, dia juga akan berfungsi seperti pupuk slow release karena dia sudah padat. Nanti dia juga akan larut sedikit demi sedikit pada saat menyiram tanaman, kita menyiram tanaman ya. Nah ini demikian ya ibu-ibu ya, teman-teman, gampang ya. Jadi tidak menggunakan tanah ya kalau untuk aglonema, karena kalau tanah cenderung nanti untuk cepat basah, lembab ya. Jadi nanti bisa membuat aglo-aglo kita busuk akar kalau pakai tanah. Nah ini poros sekali loh nanti hasilnya. Nih, udah. Ini kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu di sini, nanti siap untuk kita gunakan ya. Ini. Kadang ada juga sih, saya lihat itu petani aglonema cuman menggunakan 2 macam aja, pakai pakai sekam bakar, bukan sekam mentah sama sekam busuk, tapi saya lihat tanamannya subur-subur gitu. Nah kalau kita ibu-ibu ya juga nggak mau ya, saya juga nggak mau terlalu ribet, ada yang 4 macam ini, insya Allah nih aglonemanya juga akan subur-subur. Karena selain media tanam ini nanti kan kita juga melakukan pemupukan secara rutin ya. Juga ada pupuk slow release, pupuk untuk semprot di daun. Jadi juga tidak semata-mata dari media tanam ini aja. Ya, ini nanti siap ya kita pakai untuk nih sisi media tanam yang udah kita siapkan. Gitu. Dan ini potnya, pot karena akarnya cukup lumayan banyak ya. Jadi pakai pot ukuran 13 ini. Di dasar potnya ini diberi dulu dengan ini styrofoam biar nanti airnya lancar. Jadi tidak ada pengendapan air di dasar pot ya. Jadi kita mulai tanam.
nggak usah dipadatin ya, kita isi aja, nggak usah ditekan karena takutnya nanti bisa merusak akar. Ya, isi dulu dasarnya sedikit ya. Idenya ya apa kemarin? Sok aja ditambah ya. Venus ini namanya apa ya? RCP atau apa gitu. Tinggal disiram. Ini sebenarnya sih kalau bisa daunnya kita sungkup dulu ya. Setelah ditanam, terakhir kita lakukan penyiraman. Ini disiramnya dengan air tadi ya, dengan air larutan yang dicampur dengan B1 tadi ya. Nah, jadi kita siram sampai airnya keluar. Kalau medianya poros, airnya akan langsung keluar. Jadi biar ini penyiraman ini memadatkan media tanamnya ini. Sepertinya nanti biar daunnya tetap segar akan disungkup paling enggak seminggu lah disungkup. Ini langsung keluar nih. Udah ya. Ini udah tiganya siram. Ini setelah kita tanam, ini daunnya diikat ya.
untuk mengurangi penguapan di daun karena ini tanaman kan masih stres. Kemudian kita kasih pupuk slow release. Bisa pupuk slow release apa aja ya, bisa pakai yang Osmocote ataupun Dekastar ya. Kita taburin ini di sekeliling media tanamnya, kemudian kita tutupin lagi sedikit sama media tanamnya. Jadi pupuknya kalau bisa di ini tidak terlihat di permukaan media tanamnya ya. Ini ya, ini juga sudah diikat daunnya karena namanya tanaman di jalan ya, stres, apalagi ini dikirimnya tanpa media tanam. Jadi selama 3 hari ini ya dikasih pupuk di sekelilingnya, kemudian ditutup lagi nih, tutup lagi sampai yang pupuknya tidak terlihat di permukaan. Ya. Tutupin lagi. Ini dan terakhir ini mau disungkup ya, karena nih daunnya lebar-lebar dan akarnya kan tidak akan langsung jalan ya. Jadi ini ditutup, sungkup dulu. Biasanya sih kalau untuk sungkup potong pucuk tanpa akar itu bisa sebulan lebih ya kita menyungkupnya. Tapi kalau untuk ini paling juga seminggu 2 minggu sudah ini ya. Nanti kita lihat kondisinya aja. Kalau tanamannya daunnya sudah terlihat segar, nah sungkup ini udah bisa kita buka kembali. Teduh dulu. Ini dalam usaha kita untuk membantu dia ya, untuk bisa bertumbuh normal kembali karena sudah mengalami stres di jalan, berpindah tempat dan dikirim tanpa media tanam lagi ya. Biasalah kalau untuk pembelian online, kalau dikirim pakai media tanam kan ongkos kirimnya juga jadi lebih mahal ya. Ini kalau untuk penyiramannya kita cek aja, lihat media tanam kalau masih lembab ya tidak usah disiram, kecuali kalau emang benar-benar sudah kering baru kita siram. Lagi ini mau dicek ini kondisi tanaman yang waktu itu kita tanam pada tanggal berapa ini ya, yang tanaman beli online ini waktu itu ditanam tanggal 10 nih, tanggal 10 Februari, sekarang tanggal 17 ya. Nah ini kalau untuk mencek dan atau memastikan media tanamnya masih lembab, ini kalau pagi-pagi nih di plastiknya terlihat banyak embun ya, jadi terlihat seperti mengembun gitu. Nah ini menandakan kalau media tanam kita masih lembab ya, jadi belum perlu disiram kalau masih seperti ini kondisinya tiap pagi ya. Ini juga ya berembun, ini titik-titik embunnya kelihatan di plastiknya nih. Ini sama, ini tanggal yang waktu itu tanggal 10 juga, sama ini juga ini kondisinya ya.
Ini waktu itu lumayan nih, 3 hari di jalan nih, pemesanan dari Lampung. Tapi terlihat nih di dalam ada daun kuning. Daunnya kuning ya. Ini memang satu ini karena daunnya cukup banyak dan lebar-lebar, jadi lumayan banyak jadi korban ini daunnya. Untuk itu kita buka aja ya. Karena kalau sudah kuning seperti itu tidak mungkin diselamatkan lagi. Jadi kita buang saja ya. Ini ya, kuning ini. Tuh, kuning. Karena kalau dibiarkan juga percuma. Jadi biar akarnya nanti yang baru mulai berusaha untuk tumbuh normal kembali ya. Jadi bisa fokus ke daun-daun yang masih bagus. Jadi ini yang kuning kita potong aja di sini ya. Karena kalau kondisi sudah seperti ini tidak akan mungkin lagi untuk baik ya. Akan balik bagus lagi nggak mungkin. Jadi lebih baik kita buang. Ya tunggu nanti seminggu lagi, kalau sudah segar baru kita buka. Nah ini ya. Ini juga sepertinya daunnya masih bagus semua. Apa ada kuning di satu ya, kuning satu itu. Kita buka juga yang ini berarti ya. Ini kita buka juga. Satu apa dua ya Allah, kasihan banget. Banyak juga nih kayaknya. Iya ya, 2 ya, jadi korban juga nih. 2 daun kuning nih, 2 ya. Kita eksekusi lagi ya. Ini pakai pisau cutter ya, jadi tajam. Ya, kasihan. Gak apa-apa, demi menyelamatkan. Ya memang begitu sih risikonya ya, tanaman yang kita beli online. Ini apa, ada busuk lagi di ini. Ini bawa anak sih dia nih. Udah ya, kita buang saja. Ada iklan ya, ada iklan lewat biasa pagi-pagi. Ini kita pasang kembali ya. Nih nggak perlu disiram karena embun-embun di plastik masih banyak, jadi menandakan media tanamnya juga masih lembab ya. Sekalian aja kita cek satu lagi ya, siapa tahu juga ada yang ini yang layu daunnya. Kayak sih enggak sih, kita cek aja ya. Emang ini sepertinya dari ketiga tanaman ini yang waktu itu lebih paling segar karena akarnya juga ini paling banyak. Nah iya ya, ini kondisi 7 hari. Nah ya, mungkinan sih ini nanti, tapi mudah-mudahan enggak ya. Nih ya, kalau yang ini enggak ada ya, nih masih segar semua. Ini emang waktu itu akarnya juga ini yang paling banyak. Ini media tanamnya masih lembab, ada berasa air-airnya gitu. Walaupun ini kan buyar ini sebenarnya ya, tidak padat, tapi masih lembab. Jadi ini kita tutup lagi aja, tidak ada daun yang jadi korban.
Mudah-mudahan seminggu lagi sudah benar-benar segar. Jadi sungkupnya kita lepas. Udah ya, kita tunggu seminggu lagi lah. Nanti seminggu lagi diupdate, kalau sudah segar kita buka sungkupnya. Hari ini akan dicek tanaman ini setelah 15 hari ya. Ini karena sekarang tanggal 25 dan ini disungkupnya waktu itu tanggal 10 ya. Tanam dan disungkup tanggal 10. Ini akan dicek kondisinya, kondisi terakhirnya. Ini ternyata ada nih, ini dari awal nih, kemarin kan belum ada daunnya yang kalah ya, ternyata nih kuning juga satu ya, kuning juga satu nih, kita buang ya. Ini kondisi terakhirnya seperti ini ya. Dan ini kalau kita mau buka sungkupnya sudah bisa ya, sudah nggak apa-apa. Karena daun-daunnya juga udah kelihatan segar. Ini kita coba yang ini. Sepertinya dari ketiga tanaman ini paling banyak daunnya layu. Ini pun kayaknya masih ada satu lagi nih yang layu. Ya, ada nih satu lagi yang layu. Memang itu ya risiko beli tanaman online, kalau sempat lama di pengirimannya ya akan ada daun-daunnya yang akan jadi korban. Tapi insya Allah nih nggak apa-apa nih, udah aman ya. Ya masih terkulai seperti ini ya. Nah, ini daun yang seperti ini, daun seperti ini memang harus kita buang, udah nggak bisa diselamatkan lagi ya. Dan ini yang terakhir, memang sih kalau saya kalau beli tanaman memang diusahakan kalau bisa yang masih mana nggak ada, kalau bisa yang masih deket ya dari lokasi tempat tinggal kita. Jadi minimal ya pengiriman 1 hari atau maksimal 2 hari lah ya. Kalau udah di atas 3 hari 4 hari biasanya akan banyak daun-daunannya nanti yang jadi korban busuk layu ya. Nah, ini sebenarnya udah bisa kita buka sungkupnya. Jadi begitu ya teman-teman untuk penanganan tanaman beli online, terutama yang cukup lama menempuh perjalanannya di atas 2 atau 3 hari ya. Kalau selama ini sih kalau masih dalam perjalanan 1 sampai 2 hari biasanya sih cepat pulih stresnya. Kalau yang terkulai seperti ini, kalau saya sih biasanya masih dibantu ikat ya, walaupun sudah dibuka sungkupnya. Nah biasanya ini dibantu ditopang seperti ini biar nanti cepat lurus lagi. Ini padahal daun barunya udah membuka dong, dan lucunya langsung yang ini belum membuka sempurna, ini udah muncul lagi daun baru. Jadi memang ya kondisi tanaman kita waktu dikirim itu memang menentukan nanti bagaimana kondisi terakhirnya setelah sampai di tempat kita. Karena nih buktinya dari 3 tanaman ini ketiga-tiganya berbeda ya, hasilnya berbeda. Ini cuma 1 daunnya yang busuk, kalau yang ini agak banyak ini. Nah nanti dibantu ikat seperti ini ya, karena kayaknya nggak enak juga dilihat kalau tanamannya terkulai kayak gitu ya. Jadi kita ikat aja.
walaupun udah nggak ditutup lagi. Mudah-mudahan ini selamat lah, jangan ada lagi daun-daunnya yang lain. Ini juga tanamannya udah besar banget. Nanti juga kalau udah segar, sepertinya akan mau dipotong-potong aja nih, dicacah-cacah dengan satu daun pancing biar bisa lebih banyak lagi. Oke teman-teman, inilah hasil akhir dari penanaman tanaman yang kita beli online ya. Nih. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.